Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita akan mengaji kitab karya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang beliau tulis dalam rangka mengkanter, membantah orang yang tidak meyakini amalan orang lain sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang baca Yasin dikirimkan kepada arwahnya Syekh Fulan, Kiai Fulan, abah, orang tua, uminya, leluhurnya. Ada orang yang tidak yakinan itu. Tahlil, sedekah, tidak bisa sudah. Kalau Anda itu bukan anaknya, tidak sampai. Ngaji Al-Quran, tidak sampai. Salat sunnah atau apapun ya tidak sampai. Nah ini dikanter, dibantah. Apakah benar seperti itu? Maka kita harus mengaji kepada ulama al-alim al-muhaqqiq Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Kitab beliau Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyit Minal A'mal. Tahqiq artinya apa? Merealisasikan, mewujudkan ya, al-amal. Apa al-amal? Cita-cita, harapan ya. Nah, kitab Tahqiqul Amal ini apa? Fima, menjelaskan tentang sesuatu yanfa'u yang bermanfaat. Al-mayyit, siapa mayyit? Ya. Ma itu apa? Minal a'mal, berupa amal. Jadi mayyit, orang yang sudah meninggal dunia, bisa mendapatkan manfaat dari amal itu. Apa saja? Nah, ini akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abuya Sayyid Muhammad Ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyit Minal A'mal. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdu, adapun segala puji lillah ialah bagi Allah atau milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu, dan adapun salawat dan salam ala asyrafil mursalin, semoga teranugerahkan atas paling mulia utusan, paling mulia para rasul, Sayyidina Muhammadin, baginda kita Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan semoga teranugerahkan atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya ajmain seluruhnya. Amma ba'du, adapun setelah hamdalah, setelah basmalah, hamdalah, salawat, fahadihi, maka adapun ini risalatun, adalah risalah. Biasanya risalah ini adalah kitab yang
tidak terlalu tebal, pembahasannya selesai dalam satu tema tertentu. Itu disebut dengan risalah. Tapi kalau kajiannya panjang disebut dengan kitab. Ada babnya, ada fasal dan sebagainya. Amma ba'du fahadhihi risalatun, ya, risalah tahtawi ala buhutsin ilmiyatin muhimmatin, meliput atau mencakup atas pembahasan ilmiah muhimmatin yang penting, yang urgen, fi wusuli thawabil qiraati, tentang sampainya pahala bacaan, baik itu bacaan Quran maupun wirid, zikir, tahlil, lil amwati, kepada mayit, orang yang sudah meninggal dunia, wa ghairiha, dan lainnya. Lainnya apa? Amwat. Atau ghairiha di sini apa? Al-qiraah, lainnya bacaan, minal a'malis salihati, dari rupanya ghairiha itu amal-amal baik lainnya, tidak hanya bacaan saja, tapi sedekah bisa. Wa ma yata'allaku, dan sesuatu yata'allaku yang berhubungan, berkaitan, bidzalika, dengan hal tersebut. Minat talqini, rupanya ma yata'allak itu apa? Talqin. Orang sudah meninggal dunia ditalqin. Ya. Masih ada orang yang kemudian mengomentari talqin bid'ah. Ya. Ada orang tanya kepada saya, tapi masih jujur, dia ingin mengetahui hikmahnya. Kiai, saya ditanya orang, apa dalilnya orang mati diadzani? Ya, tidak ada. Nabi tidak bersabda tentang itu. Tetapi ini kemudian kreativitas ulama kita dengan analogikanya yang cerdas, ya. Orang lahir ke dunia diadzani sebagai proses kehidupan di dunia agar selamat, ya. Maka beralih kepada kehidupan berikutnya, dikiaskan kepada yang lahir ke dunia. Dari alam janin ke alam dunia diadani, dari alam dunia ke alam barzah diadani lagi. Cerdas enggak ulama kita? Tapi yang tidak paham dengan usul fikih, ya, bid'ah dhalalah ini. Wal julusi lil azza, dan duduk lil azza, untuk takziah. Apa istilahnya takziah itu? Lalabat. Bahasa Indonesianya lalabat apa? Melayat. Duduk di sana, ya, apalagi sampai keluar piring, keluar teh, ya, dan itu gimana itu? Nah, ini nanti akan dibahas mana yang kemudian ini kurang pantas, ini memberatkan, ini tidak baik, ini boleh saja, ya. Kita akan tahu. Dan penting santri Sukoharjo memahami ini agar nanti pulang tidak terpengaruh oleh mereka yang, ya, menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis Nabi. Mana dalilnya? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia lakukan. Tak bisa Anda baca Quran, tak nyampe kepada orang yang sudah mati. Anda tahlil rugi, bahkan sembelihannya haram. Aju kiai tahlilan bid'ah ngapain? Ayam pangkungnya itu bid'ah itu. Jangan dimakan, haram. Ya, kasihkan saja sama santri Sukoharjo pada umat. Tetapi persoalannya tidak sederhana itu. Bukan urusan ayam pangkung, ya, nasi tumpeng. Tetapi apakah ini ada nasnya, dalil yang menjadi rujukannya? Nah, ulama kita tidak sembarangan. Hanya saja yang menjelaskan ilmu ini, tidak semua orang bisa menjelaskan secara detail. Saya meragukan santri Sukoharjo bisa menjelaskan apa dalilnya tahlil, apa dalilnya
tawassul, kirim Fatihah, kemudian kirim pahala suguhan itu, berkat. Bahkan disebut namanya. Ya, lengkap ada 40 nama ya. Laki bini. Unta andik laki, tak andik bini sebut apa? Kedeng. Kedeng itu kan bahasa halusnya jomblo itu. Jadi yang mati-mati jomblo siap disebut kedeng nanti ini. Kalau mati kecil biasanya disebut siapa? Nur Muhammad ya. Nur Muhammad siapa gitu. Wasamaituha dan memberi nama siapa saya Sayyid Muhammad Al-Maliki kepada risalah ini Tahqiqul Amal. Kitab Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyitu minal a'mal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kami memohon kepada Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, ayyamfa'a, semoga menjadikan manfaat, biha, dengan risalah ini, wa an yaj'ala, dan menjadikan Allah kepada risalah ini khalisatan, tulus, liwajhil karim, karena Allah Ta'ala yang mulia. Jadi beliau berdoa kepada Allah, menuliskannya semoga karena Allah Ta'ala. Wa an yuriyanal haqq haqqan, dan memperlihatkan kepada kami, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kami, memperlihatkan al-haqqa, kebenaran, haqqan, sebagai kebenaran. Wa yarzuqana, dan menganugerahkan Allah kepada kami ittiba'ahu, mengikuti kebenaran itu. Tidak hanya memperlihatkan kebenaran sebagai suatu kebenaran, tetapi semoga kita mengikuti kebenaran itu. Apakah ada orang yang sudah melihat kebenaran tapi tidak mengikutinya? Ada. Dia kalau ditanya secara jujur ya, pendapatnya Sayyid Muhammad Al-Maliki benar apa enggak? Iya, saya merasa yakin benar itu. Kenapa Anda tidak mengikutinya? Ya, mohon maaf karena bukan ulama saya itu. Sudah terjangkit penyakit madhab atau fanatisme kelompok. Pendapat Kiai Fulan atau Syekh Fulan kira-kira masuk akal juga ya. Tapi mohon maaf, bukan ustadz saya. Nah ini. Yang kita minta, kita melihat kebenaran sebagai suatu kebenaran dan dianugerahi mengikutinya. Siapapun orang itu. Kalau itu benar, kita fanatik kepada kebenarannya, bukan kepada orangnya. Ya, undur maqala wala tandur maqala. Wa ayyuriyana al-batila batilan, dan semoga Allah memperlihatkan kepada kami atau kepada kita semua al-batilah, memperlihatkan kebatilan, batilan sebagai suatu kebatilan, bukan menganggapnya sebagai kebenaran. Dan setelah itu bagaimana? Wa yarzuqana ijtinabahu, dan semoga Allah menganugerahkan kita ijtinabahu, menjauhinya. Apakah ada orang melihat kebatilan kemudian mengikutinya? Ada. Sudah tahu batil tapi bercebur ke dalam kebatilan itu sendiri. Innahu, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, qadirun, lagi maha kuasa, wabil ijabati jadirun, dan dengan atau terhadap al-ijabah, mengabulkan doa, jadirun, pantas Allah. Allah sangat pantas untuk mengabulkan doa. Wa huwa, dan adapun Allah hasbuna, cukup bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik zat yang dipasrahi. Kalau kita berpasrah diri, pasrah dirilah kepada Allah, karena Allah ni'mal wakil. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufikku, ya, kesesuaianku sesuai dengan apa yang menjadi ridha Allah, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau kita berbuat sesuai dengan ridhonya Allah, ya, taufiknya Allah, tidaklah itu terjadi kecuali dengan pertolongan Allah. Oh, Anda sholat Anda itu karena mendapatkan taufik dari Allah. Oh, Anda bisa mengaji
dan mengikuti pengajian dan baik, itu taufik dari Allah. Semuanya illa billah, illa billah. Ya. Alaihi tawakkaltu. Kepada Allah lah tawakkaltu, bertawakal saya, wa ilaihi dan kepadanya, unibu kembali kepadanya. Unibu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini akhlaknya ulama ya. Nulis kitab, bertaubat dulu, beristighfar dulu. Mungkin ada salah niat kan gitu. Jadi kreativitas itu tidak terhalang karena kekhawatiran riya pamer, enggak. Tulis dulu sampai selesai. Nah, begitu sudah selesai, niatkan ikhlas karena Allah. Kalau dari awal sudah khawatir tidak ikhlas, riya, tidak selesai-selesai nulis kitabnya. Seperti dialog antara Kiai Ali Maksum dengan Kiai Bisri Mustafa. Ya, Kiai Bisri Mustafa abahnya Kiai Holil Bisri sama Kiai Bisri ya. Heran saya, katanya Kiai Ali Maksum, kerapnya. Jenengan ini kok kreatif, nulis tafsir Al-Ibris dan semacamnya. Kok bisa ya? Sebentar lagi keluar kitab baru. Saya itu menulis takut riya, takut gak ikhlas, gak selesai-selesai. Nunggu ikhlasnya dulu, nulis lagi. Apa jawabannya? Saya itu pertama gak ikhlas ya. Royaltinya sekian, kebayang nanti dapat. Saya selesaikan tapi jadikan motivasi. Begitu selesai, ya, karena saya tahu waktu itu memang tujuannya setan. Setan membisiki saya agar berhenti menulis. Kok kamu tidak ikhlas? Berhenti sudah, jangan teruskan. Saya teruskan, biar tidak ikhlas. Saya teruskan sekalian tidak ikhlas. Setelah selesai, barulah kemudian saya noto niat. Sebelum disebarkan, dicetak banyak, saya nata lagi niat saya. Jadi setan saya pucui. Ya. Di awal mungkin nggih. Yo aku tak melok awakmu, mungkin gitu. Saya ikuti kamu setan, iya. Oh nanti ini royaltinya sekian. Iya. Oh pesenar ajar ya. Apa fokus sekali kita pan. Ini nanti desain covernya begini. Kalau perlu dikasih tulisan the best seller. Ikuti saja dulu. Begitu rampung selesai, cok setan. Enggak, engkau tak nuraban. Ada nulis karena Allah. Joni. Dan kada kala amal. Ternyata dia ikhlas karena Allah. Maka lebih cerdas dari setan. Setingkat harus lebih cerdas dari setan. Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki dalam menulis mukaddimahnya ini beliau bertawakal kepada Allah, mohon kepada Allah keberkahan ini, menunjukkan kebenaran ya, dan mengikuti kebenaran, menunjukkan kebatilan dan terhindar dari kebatilan, lalu bertaubat kepada Allah setelah bertawakal. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Amil tusuan, saya berbuat keburukan. Wa dhalamtu nafsi, dan saya menganiaya diri sendiri. Faghfirli, maka ampunilah diri saya. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau al-afwa. Al-afwa itu ketika Allah mengampuni hambanya itu afwa. Tapi ketika hamba mohon ampun kepada Allah, ghufran, maghfirah ya. Hamba minta kepada Allah, kemudian diberikan maghfirah. Tapi ketika Allah berkenan langsung mengampuninya, afwa. Itu perbedaannya al-afu dengan al-maghfirah. Wal afiyatah, kami mohon afiat. Ini lebih tinggi dari kesehatan ya. Ketika seluruh kesehatan kita digunakan untuk ketaatan. Aktivitas tubuh kita semuanya digunakan untuk kesehatan, untuk ketaatan, maka disebut dengan afiat. Oleh karena itu ketika orang minta afiat, maka sebenarnya dia sedang minta surga.
Allahumma nas'alukal afiyah. Itu minta surga. Kenapa? Karena di neraka tidak ada orang afiat. Semuanya sakit semua. Ya. Jadi ketika Anda minta afiat, Anda minta surga sebenarnya. Fid dini wad dunya wal akhirati, di dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Wal mali wal ahli wal badan, dalam harta, keluarga dan badan. Jadi agamanya afiat, dunianya afiat, akhiratnya afiat, hartanya afiat, keluarganya afiat, badannya afiat. Buat apa banyak keluarga, anak, ya, istri, tapi kemudian menjadi jurang neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Buat apa sehat badan, kekar, ya? Masya Allah, olahraga jasmani, badan sudah gara-gara new normal, santri Sukoharjo berotot semua. Tapi sayang musiknya tidak islami. Nah, kalau kemudian badan sehat tapi tidak afiat, apa yang diperoleh? Allahumma inna nas'aluka ridha wal afwa amma madah. Ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka meminta kepada Engkau ar-ridha, keridhaan. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, sudah hidupnya selamat. Wal afwa, dan pengampunan amma madah, dari kesalahan yang telah lalu. Wal lutfah, dan mohon kelembutan. Fima jara, pada peristiwa jara yang berlaku, yang terjadi, bihi, dengan ma itu al-qadha, ketetapan qadha dari Allah. Jadi ketika ada satu qadha, peristiwa, takdir, ya, takdirnya kok kemudian itu menyulitkan kita, mohon al-lutf, kemahalembutan Allah. Ya, kalau kita dapat masalah, ada orang sedang sakit, ada orang menghadapi situasi semacam ini, perbanyak ya Latif, ya Latif, ya. Abu Ya Said Ahmad Al-Maliki berwasiat kepada kami di masa pandemi semacam ini, wirdul latif, zikir latifiyahnya itu, kalau wirdul latif sudah setiap subuh, tapi latifiyahnya ya Latif, ya Latif, yang biasanya 129 kali, tingkatkan menjadi 313 kali, karena situasinya sedang darurah. Wa sallallahu wa sallama ala khatami rusulihi, dan semoga salawat Allah, rahmat Allah, wa sallama, dan keselamatan, ya, ala khatami rusulihi, teranugerahkan atas penutup para rasulnya, Sayyidina Muhammadin, baginda Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan semoga teranugerahkan atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya ajmain seluruhnya. Wa katabahu, dan menulis kepada risalah ini atau kitab ini, al-fakir ilallahi ta'ala, ini tawaduknya beliau, ya. Tapi Abu Ya tidak suka ada santri sedikit-sedikit al-fakir, Abu Ya gini-gini, al-fakir fakarallah. Jadi gitu kan sama Abu Ya, al-fakir begini, Abu Ya al-fakir, dengan tawaduknya terlalu merendah begitu, tidak punya izzatun nafsi. Abu Ya tidak suka. Jadi bagaimana agar tidak masuk pada kategori yang tidak diridhai guru, ya? Lengkapi saja al-fakir ilallah. Kalau fakir saja, nanti fakir sungguhan gimana? Gitu. Sementara dia bukan makomnya orang fukara, ya. Dikasih fakir malah tidak siap, kan? Tetapi lengkapi al-fakir ilallah, gitu. Orang kan ingin singkat saja. Al-fakir merasa tidak pantas dalam forum ini, al-fakir, diulang lagi al-fakir, fakir. Jadi kalau mau menuliskan kata al-fakir, lengkapi al-fakir ilallahi ta'ala, yang butuh pada Allah Ta'ala. As-Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawil Malikil Hasani, khadim ilmi syarif bil baladil haram. Khadim, beliau mengakui dirinya sebagai khadamnya ilmu yang mulia di negeri yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa, dan bahwa tidak ada lil insani, bagi manusia, illa kecuali ma, sesuatu sa'a, yang
dia berusaha sendiri. Ya, ini dipahami bahwa di akhirat nanti hasil usahanya sendiri, tidak kiriman pahala orang lain. Begitu. Maka dengan dalil ayat ini, sebagian orang kemudian menghakimi bahwa ziarah kubur berkirim Fatihah tidak nyampe. Ya, kemudian memberikan makanan yang pahalanya dikirimkan untuk ahli kubur tidak nyampe. Sembelihannya disuguhkan kepada para tamu tidak nyampe. Semua dibantah. Dalilnya apa? Mereka kelompok yang menentang itu menggunakan dalil ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Maka kalau santri tidak punya kesiapan mental, dicampur ngangkuy ayat takut. Anda itu bid'ah. Ya. Apa bukti dalilnya? Ya karena dia tidak hafalan ya. Iya apa ya? Ya pokoknya dari kiai saya begitu sudah. Saya waktu di pondok ya ke Asta, tidak apa-apa ini kok. Dalilnya hanya ke Asta. Tidak pernah mengkaji dalil-dalil istidlal untuk berdebat. Karena santri memang tidak dilatih berdebat. Ya. Memang ngaji bukan untuk berdebat, ngaji untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Nah ini kadang-kadang kelemahan kita. Menghadapi orang, lemah duluan. Wah, Quran ini jelas. Kita hidup mengikuti Al-Quran. Anda mengikuti kiai apa Quran? Gitu langsung. Jadi dipertentangkan antara kiai dan Quran. Bahkan Imam Syafi'i dengan Al-Quran. Ya. Ini kalau tidak paham dengan tarikh tasyri', tidak paham dengan usul fikih, ya begini. Lah bagaimana kita menghadapinya? Orang yang semacam ini. Ya. Biasanya dengan otot di leher yang kuat. Wa allaisa lil insani ma sa'a. Quran. Anda tidak mau sama Quran. Bid'ah. Semua serba bid'ah. Kalau sudah tidak kuat menghadapi begitu ya. Itu yang ngomong itu bid'ah juga itu. Ya. Secara lughatan bid'ah apa? Sesuatu yang baru kan. Nah, kita ini kan bid'ah semua baru ini. Hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini minan nusuhil muhimmati, ialah termasuk nas-nas yang penting. Allati yatamassaku biha, yang memegang teguh terhadap nas penting itu. Kathirun, siapa banyak orang, mimman yajurruna, dari orang yang terseret. Wara'a dhawahiril alfat, di belakang dhahirnya lafat. Dia hanya tekstual saja, kelompok tekstual saja. Wa umumatin nusus, dan keumuman nas teks tadi. Al-mutlaqah, yang umum, yang mutlak, begitu saja dipahaminya. Duna mura'atin, tanpa menjaga, lil usuli, terhadap usul, kaidah-kaidah pokok, wal qara'in, dan indikator, qarinah-qarinah, al-ukhra, yang lainnya. Allati tufidu, yang qara'in, usul wal qara'in itu tufidu, memberikan faidah, takhsisan, pengkhususan. Jadi tidak semua apa yang diusahakannya sendiri itu yang bermanfaat bagi manusia. Ada kiriman orang lain juga bermanfaat untuk manusia. Au taqyidan lin nasi, atau taqyid, ada qaid, ada keterkaitan batasan dengan nas. Wallati yajibu alla tufham, dan sesuatu yang wajib alla tufham, tidak bisa dipahami, an-nususu, apa nas-nas al-ilmiyah, secara ilmiah itu, illa biha, kecuali dengannya. Litadura jami'an, agar berputar seluruhnya, fi falakin wahid, di poros yang satu. Jadi saling melengkapi keilmuan yang ada itu. Wa ta'ti, dan datang apa allati itu, mutanasibatan mutarabitatan, berkesesuaian, berhubungan, fi nasakin wahidin, dalam keteraturan yang satu. Jadi seperti tata surya, di situ ada aturannya, ada planet
ada bulan, ada tata surya pusat cahaya itu sendiri, di mana setiap bintang adalah matahari bagi susunan planet-planet di sekitarnya. Maka demikian juga ilmu itu, ada ilmu usul, ada qarinah, ada pendekatan kaidah fikih ya. Yang satu dan lainnya saling melengkapi, ada keteraturan. Yaliku bi sahibi syariah, yang pantas layak terhadap sahibus syariah, al-mahfud, yang terpelihara, minat tanaqudi wa ta'arud, dari kontradiktif, wa ta'arud, dan saling bertentangan. Idla yantiku anil hawa, karena tidak mungkin, tidaklah bersabda siapa sahibus syariah Nabi Muhammad itu anil hawa, dari hawa nafsunya. Tidak mungkin Nabi bersabda atas dasar dari nafsunya sendiri. In huwa ya, in di sini mukhaffafa ya, sesungguhnya beliau itu, atau in di sini apa? Nafi ya, tidaklah beliau itu illa, kecuali, atau huwa itu kembali kepada apa? Yang diucapkan mantiknya beliau itu wahyu yuha, adalah wahyu yang diturunkan, yang diwahyukan. Apapun yang diucapkan beliau adalah wahyu, tidak berdasarkan hawa nafsu beliau. Maka tidak mungkin sabda Nabi bertentangan satu dengan yang lainnya. Quran bertentangan dengan hadis Nabi, tidak mungkin. Sementara ada hadis yang menjelaskan sampainya amal orang lain kepada mayit. Kan tidak mungkin bertentangan sabdanya Nabi dengan Al-Quran. Nah, bagaimana cara memahaminya? Fadhahiru hadhil ayat, maka zahirnya ayat ini, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Zahirnya ayat itu yufidu nafya intifa'il mayyit, meniadakan intifa', mengambil manfaat siapa apa mayyit itu, bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apapun, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Ayat ini dipahami secara zahir bahwa orang kalau sudah mati, an laisa lil insani illa ma sa'a, dia tidak bisa mengambil manfaat kecuali apa yang dia perbuat sendiri, amalnya sendiri, tidak dapat kiriman dari orang lain. Li'annahu, karena sesungguhnya, ma asbata lahu illa ma sa'a, apa yang telah menetapkan ya zahirnya ayat itu, lahu, bagi mayit itu, illa, kecuali, ma, sesuatu, sa'a, yang telah berusaha siapa mayit, fihi, pada ma itu. Zahirnya begitu. Kalau dipahami bahwa orang yang sudah mati tidak mendapatkan manfaat kecuali dari amalnya sendiri. Wa mahallu sa'yihi, dan adapun tempat beramalnya, tempat berusahanya itu, huwa dunia, adalah dunia. Huwa, adapun mahalnya itu, ad-dunia, adalah dunia. Nah, ketika sudah mati kan sudah habis periode duniawinya, maka tidak ada kesempatan beramal lagi. Kalau begitu, singkatnya, zahir ayat ini, mayit ketika sudah mati tidak ada pahala yang bisa diperoleh lagi. Nah, inilah dijadikan senjata. Tak bisa Anda ngaji Quran, Yasin, apa, tak ada manfaatnya semua itu. Lakin, tetapi, hunaka, di sana, nususun ukhra, ada nas-nas yang lain, ini yang tidak dipahami dengan baik. Tusbitu intifa'ahu, yang menetapkan apa nususun ukhra, intifa'ahu, kemanfaatan amal ya, kemanfaatannya mayit bi ghairi isa'ihi, tanpa usahanya. Jadi mayit bisa mendapatkan manfaat tanpa usahanya sendiri, tapi kiriman orang lain. Kama sayati, sebagaimana keterangan sayati yang akan datang, apa ma fi hadzal bahts, pada pembahasan ini. Walidzalika, dan oleh karena itu, oleh karena hal tersebut, fa innal muhaqqiqin, maksudnya para ulama ahli tahqiq, ulama yang meneliti dengan sangat jelas, sangat teliti, min ulama sunnati, dari ulama sunnah, wa khususan al-munsifina, dan secara khusus ulama yang moderat, min a'immatis salafiyah, dari para imam kelompok salafiyah, karena mereka itu bangga dengan manhaj salafnya, mereka menamakan dirinya salafiyah. Kalau kita sudah sejak dulu syafi'iyah, salafiyah, syafi'iyah. Sampai ada orang bertanya, Suparjo salafi?
Iya, Salafiyah Syafi'iyah. Anggap Salafi kelompok itu yang memahami tekstual nas ya. Kita pengikut Imam Syafi'i, pengikut para a'immah salafun salih. Sejak dari para almarhumin menamakan pesantren ini dengan Salafiyah Syafi'iyah. Tetapi yang dimaksud Abu Yazid Muhammad Al-Maliki Salafiyah di sini adalah kelompok gerakan Salafi atau akrab di kalangan kita dengan istilah Wahabi. Mereka tidak mau dikatakan Wahabi. Ya. Dan ada satu anggapan bahwa itu adalah konspirasi non-muslim ya, dunia barat untuk mengadu domba sesama umat Islam. Ya. Apakah betul demikian? Kalau dipertanyakan kembali, jangan-jangan munculnya pemikiran semacam itu juga bagian dari konspirasi barat ya. Umat Islam sejak dahulu sudah mengikuti para a'immah salafnya dengan baik dan benar ya. Tetapi muncul gerakan yang digembongi oleh salah seorang pemikir yang berbeda dari mayoritas ulama. Nah, ini satu orang dibandingkan dengan para ulama yang lain. Padahal umat ini tidak akan bersepakat dalam satu kebatilan, maka ikutilah yang terbanyak. Dari barat sampai timur, siapakah umat Islam ini? Tidak terlepas dari pengikut Imam Abu Hanifah, tidak terlepas dari pengikut Imam Malik bin Anas, tidak terlepas dari pengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, serta Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Nah, ini sudah jumhur kalau kita melihat mayoritasnya. Inilah yang kemudian Al-Firqatun Najiyah Sawadul A'dham. Ya, kalau kemudian Nabi memberikan isyarah bahwa Konstantinopel di Turki, di Eropa Timur itu akan ditaklukkan oleh seorang yang pemimpin yang terbaik, pasukan yang terbaik, kita tanya, Muhammad Al-Fatih itu apa madhabnya? Hanafi, Abu Hanifah. Terus kemudian para pasukannya, kalau enggak Syafi'i, Maliki, Hambali. Maka inilah umat terbaik kalau kemudian dirujuk pada hadis Nabi bahwa nanti panglima perangnya terbaik, pasukannya terbaik. Yang satu orang dengan kelompoknya ini di mana? Kalau mengkafirkan iya, kalau membid'ahkan iya. Maka kenapa yang satu orang ini kemudian harus mengkapling surga sendiri? Yang lain tidak dapat kaplingannya. Kafir. Ya. Lalu surga hanya dihuni hanya sekian orang saja. Nah, ini yang perlu pemikiran yang munsif, yang moderat. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengambil pendapatnya tokoh mereka. Ya. Siapa? Mithlus Syekh Ibnu Taimiyah, semisal Ibnu Taimiyah, wa Ibnul Qayyim, dan semisal Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini murid dari Ibnu Taimiyah. Yang membela pemikirannya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Alladzina fahimul ayah, yang mereka ini atau kedua ulama ini memahami tentang ayat tersebut hadzal faham as-sahih, dengan pemahaman yang baik ini. Katanya mengikuti Ibnu Taimiyah, katanya mengagumi Ibnu Qayyim. Mari kita dengarkan pendapatnya beliau tentang masalah wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Asbatu, beliau menetapkan, ya, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menetapkan bahwa intifa'al mayyit bi amalihi, dapat mengambil manfaat mayit dengan amalnya, wa amali ghairihi, dan dengan amal orang lain. Ya, Ibnu Taimiyah berdakwah seperti itu. Kok sampean pengikutnya tidak mau mengikuti Ibnu Taimiyah? Dibalik oleh mereka sekarang. Anda Syafi'i ya? Ini dawuhnya Imam Syafi'i, bahwa tidak sampai pahalanya orang yang membacakan Al-Quran pada tidak sampai pahalanya orang yang beliau tidak melihat
beberapa hadis lainnya kan. Katakan beliau Imam Syafi'i meneliti hadis yang sampai kepada beliau. Ya, di kurun berapa beliau hidup? Nah, ini kalau kita terjebak ya, iya ya, ternyata Imam Syafi'i punya qaul bahwa demikian pendapatnya. Tidak sampai pahalanya orang yang demikian kepada yang sudah meninggal dunia. Prinsipnya Imam Syafi'i itu kalau tidak ada hadisnya tidak sahih, ya beliau tidak berani berpendapat. Ya. Sementara setelah dibandingkan ada banyak informasi lain, sekian hadis menunjukkan makna yang semakin luas cakrawala berpikirnya ini menyimpulkan bahwa amal orang lain bisa sampai kepada mayit kan gitu. Wabayyanu dan menjelaskan mereka para ulama itu seperti Ibnu Taimiyah dan seperti Ibnu Qayyim makna ayat terhadap makna ayat tersebut wat taufiq bainaha dan menggabungkan memadukan di antaranya ayat itu bainan nususil ukhra dengan nas-nas yang lain al-waridah yang datang menjelaskan fi hadzal maudu tentang tema ini, pembahasan ini. Intinya bahwa harus ada perbandingan hadis atau teks nas lain. Tidak hanya satu ini, tidak hanya ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Qala al-allamatu berkata al-allamatu asy-syekh Fahruddin Utsman Ibnu Ali Az-Zailai fi syarhi dalam syarahnya beliau punya kitab syarah ala Kanzid Daqaiq. Syarah terhadap kitab Kanzud Daqaiq fi babil haji mengenai pembahasan bab haji anil ghair, menghajikan orang lain atau disebut dengan badal ya, menghajikan orang bukan saudaranya, bukan anaknya. Ini ada uang sekian, tolong badalkan haji si fulan. Ya, ini bagaimana? Padahal haji ini bagian dari rukun Islam. Dibadalkan. Logika fikihnya bagaimana? Ibadahnya orang lain untuk mengganti ibadahnya si mayit, kan begitu. Yang berhaji siapa? Orang lain. Yang dihajikan fulan yang sudah meninggal dunia. Ini wajib. Bagaimana dengan yang sunnah? Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Ta'ala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, dia amalkan. Faqad qala Ibnu Abbas, maka telah berpendapat siapa Ibnu Abbas, innaha, sesungguhnya ayat tersebut mansukhatun dinasakh biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ternyata ada yang melemahkan ayat ini. Apa pendapatnya Ibnu Abbas? Beliau berdawuh, ayat tersebut sudah dimansuh dengan ayat lain, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum, dan mengikuti hum kepada mereka, dzurriyyatuhum, anak cucu mereka, biimani, dengan keimanan. Ini bagaimana ceritanya? Ada orang masuk surga karena kesolehannya, anak cucunya disusulkan masuk surga yang sama atas doa mereka. Ya Allah, al-haqna, kemudian mohon, ya Allah susulkan anak cucu kami, istri kami kepada tempat ini ya Allah bersama kami. Maka kemudian dijawab oleh Allah, al-haqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min syai'. Tidak dikurangi amal ibadahnya orang soleh ini. Bagaimana dia bisa mengkatrol ya esinggut ikala dari surga si bobo ke atas dengan syafaatnya orang soleh ini? Ya karena Allah memandang kesolehannya, Allah memandang derajatnya. Ketika beliau berdoa, ya Allah, anak cucu saya Allah,
Nah, kalau anak cucu ini martabahnya adalah juga thalabah, santri, maka kita anak cucunya guru-guru kita. Bagaimana kalau kemudian masyayikh kita, para almarhumin, ya, mohon kepada Allah, ya Allah, nak pototen kula siapa? At-thalabah, santri sokar cukup. Ya. Susulkan di surga bersama beliau. Akhirnya kumpul. Padahal amal kita tidak sama dengan amalnya para almarhumin. Semangat mujahadah kita kalah dengan semangatnya beliau. Tapi kok surganya selevel dengan beliau? Karena doanya beliau-beliau. Karena perhatiannya beliau-beliau. Hubungan baik kita dengan beliau. Ya, maka jaga hubungan baik ruhani ini kepada beliau setidaknya dengan tawassul. Ya, bagaimana kita bisa dikatrol, diambil, disinggut, dipolong. Mun tak kenal siapa ban. Udah santri, meler ban tak masuk. Tapi kan, oh iya, ini sering Fatihah ini daftarnya sering nyampe ke saya ini. Setiap sholat Fatihah terus tawassul batin. Kan kenal beliau. Insya Allah. Alhaqna bihim. Nah, ini kan dia naik ke amal yang tertinggi, tapi bukan dengan amalnya, tapi dengan syafaat doanya siapa? Para leluhurnya. Berarti kan ada dalil lain. Nah, dawuhnya Ibnu Abbas, ayat tersebut menasakh ayat yang sebelumnya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Al-ayah sampai akhir ayat dari alladzina walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum. Wakila, dan dikatakan lagi ada pendapat lain, hiya, ayat tersebut khassatun biqaumi Musa, khusus terhadap kaumnya Nabi Musa wa Ibrahim alaihissalam, dan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Li'annahu, karena sesungguhnya waqa'a, terjadi hikayatan, peristiwa itu, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, itu terjadi sebagai cerita hikayat amma tentang sesuatu fi suhufihima, yang terdapat dalam suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Jadi tentang wa laisa lil insani illa ma sa'a itu di zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Ibrahim. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, sampai pada ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya apa? Hukum ini berlaku pada zaman umatnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Apakah tidak diberitakan bima fi suhufi Musa, terhadap apa yang terdapat dalam suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, alladzi waffa, yang telah menunaikan, menyampaikan amanah kerasulan. Wakila, dan dikatakan lagi ada pendapat lain, ini sudah dua kali bantahan ya. Bantahan yang pertama ya dikanter dengan pendapatnya Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut sudah mansuh. Dibantah lagi dengan pendapat yang lain bahwa ayat tersebut khusus menceritakan umatnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Tambah lagi, urida bil insanil kafir, dimaksud dengan insan di atas itu, wa allaisa lil insani ay insanul kafir, bil insanil kafir. Jadi tidak ada bagi insan yang kafir illa masa, kecuali apa yang dia perbuatkan sendiri, amal ibadahnya itu. Artinya tidak dapat apa-apa. Wa ammal mu'min, dan adapun orang mukmin, falahu ma sa'a, maka bagi mukmin itu apa yang ia perbuat. Kalau orang kafir tidak dapat apa-apa, tapi orang mukmin apa yang dia perbuat akan menjadi pahala kebaikannya. Falahu ma sa'ahu, maka bagi orang mukmin itu ma sa'ahu, apa yang telah berbuat usaha siapa saudaranya. Jadi orang mukmin dapat kiriman pahala dari saudaranya. Kalau orang kafir sudah tanggung sendiri akibatnya. Orang kafir itu walaupun dikirimi Fatihah oleh saudaranya yang hidup, tidak bisa menjadi pahala kebaikan. Ada orang mungkin dia mu'allaf ya, kepikiran sama orang tuanya, bagaimana orang tua saya, dia mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Andaikan saya berdoa, saya kirimi Fatihah, saya kemudian bersedekah, ya, kira-kira sampai enggak?
Kan ada. Ya. Saya sempat khawatir juga itu. Ini siapa ini? Namanya nama dari marga Tionghoa. Fatihah ilah, namanya saya itu. Ada marga Hanan siapa? Dia tanya, ini sudah Islam ya? Sudah, ke? Oh, alhamdulillah. Ya, kalau enggak, ya enggak nyampe. Wa qila laisa lahu min tariqil adl wa lahu min tariqil fadl. Ya. Wa qila laisa lahu, di situ kan wa an laisa lil insani. Laisa di situ apa? Dari cara keadilan. Secara keadilannya Allah, manusia itu tidaklah memperoleh kecuali apa yang dia perbuat sendiri. Itu dari keadilannya Allah. Tetapi Allah punya kebijakan lain, apa? Tariqil fadl, karunia dari Allah. Kalau Allah mengizinkan satu anugerah fadlun minallah, maka pahala yang dikirim orang lain bisa sampai kepada si mayit itu. Sudah berapa kali bantahan ini Ibnu Abbas ya, kemudian tentang ayat tersebut diperuntukkan umatnya Nabi Musa saja dan Nabi Ibrahim saja. Dua sudah. Ketiga, insan dimaksud adalah insanul kafir. Yang keempat, bahwa laisa di situ wa an laisal insan itu secara ukuran keadilan dia tidak bisa mendapatkan kiriman pahala orang lain. Secara keadilan, ya, standar keadilan, dia berbuat dan mengambil kebaikan dari perbuatannya. Tapi kalau Allah berkenan, maka perbuatan orang lain menjadi pahala kebaikannya. Itu namanya fadlun, bukan adlun. Wa qila al-lam fil insani bimakna ala. Yang keberapa ini sudah? Bantahan yang kelima. Ya harus menguasai ya, Santri Sukoharjo. Bahwa ternyata lam dalam lafaz lil insan, lamnya mana? Li, ya. Itu bimakna ala, berarti wa an laisa alal insan illa ma sa'a. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa in asatum falaha ay alaiha. Dan jika kamu berbuat buruk, maka akibatnya kepada dirimu, ya. Wa ka qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, lahumul la'natu ay alaihim. Lamnya di situ bermakna alaihimul la'nah, atas mereka sekalian laknat. Maka di sini wa an laisa alal insani, dan tidaklah membebani kepada manusia illa basa, kecuali apa yang dia perbuat. Artinya apa? Dosanya ditanggung sendiri. Di bantahan yang kesekian sudah. Wa qila laisa lahu illa fi sa'yihi, dan dikatakan ya bahwa laisa lahu, tidak ada baginya kecuali illa sa'yuhu, kecuali usahanya. Lakin sa'yahu, tetapi usahanya itu qad yakunu bi muasyarati asbabih, kadangkala dengan secara langsung asbabnya, sebab akibatnya itu bitaktsiril ikhwan, dengan memperbanyak teman. Ya, dia kan beramal. Apa amalnya? Banyak teman. Kenal dengan teman yang baik-baik, ya. Kemudian teman yang baik itu memberikan syafaat. Berarti kan dengan amalnya sendiri kan? Ya. Orang ini mendoakan si mayit, ya. Karena apa? Karena temannya. Berarti sebenarnya amalnya sendiri enggak? Amalnya sendiri. Dia berkenalan dengan orang ini, kenalan ini. Setelah si fulan meninggal dunia, iya, teman kita sudah meninggal dunia, kirimi Fatihah. Nah, sebab kiriman Fatihahnya karena pertemanannya itu. Dibantah lagi sudah yang kesekian kali. Ini kalau kemudian masih menganga lagi mulutnya, apa ini? Serangan pertama sudah Ibnu Abbas, Allah, serang lagi yang kedua. Ini khassah biqaumi Musa wa Ibrahim. Tidak bisa begini begitu. Begini begitu, ini tak beratuh. Ya betul boleh ya.
Kalau masih maksa lagi, tok-tok gini. Nih, keluasan ilmu menambah orang bijak. Bukankah ada tokoh kita, seorang kiai karismatik yang semula di masa awalnya dia tidak mau kunut, ya, tetapi kemudian setelah mentelaah sekian banyak kitab, di akhir hayatnya dia mau berkunut. Begitu orang berilmu, insaf. Wa tahsilil iman, ya, memperoleh keimanan, hatta sara mimman tanfa'uhu syafaat syafi'in, sehingga dia termasuk orang yang memperoleh syafaatnya orang yang memberi syafaat. Gara-gara berteman dengan orang yang baik itu memberikan syafaat kepada temannya. Wa amma qaulun nabi, dan adapun sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam, apabila telah meninggal dunia, mati siapa? Ibnu Adam, anak cucu Adam, manusia, in qata amalu, terputuslah amalnya, illa kecuali min salatin, dari 3 perkara. Fala yadullu, maka tidaklah menunjukkan sabda Nabi itu alang qita'i amali ghairihi, atas terputusnya amal orang lain. Tidak terputus. Wal kalamu fihi, dan pembicaraan dalam hadis Nabi itu, walaisa fihi, dan tidaklah terdapat dalamnya syai'un, sesuatu pun, mimma yustab'ad aqlan, dari sesuatu yang dianggap jauh secara akal, tidak bertentangan, ya. Li'annahu laisa fihi, karena sesungguhnya sabda Nabi itu tidaklah terdapat dalam sabda Nabi tersebut, illa kecuali ja'la ma lahu minal ajri, menjadikan hartanya, ja'la malihi minal ajri, atau ja'ala, menjadikan, malahu minal ajri, hartanya berupa pahala, di ghairihi, untuk orang lain. Ya, amal jariah itu kan hartanya kemudian menjadi amal yang terus mengalir. Wallahu ta'ala huwal musil ilahi, dan adapun Allah Ta'ala, huwa, dia Allah Ta'ala, al-musil, yang menyampaikan ilahi kepadanya. Allah yang menyampaikan pahala itu kepada orang tersebut. Wa huwa, dan adapun Allah, qadirun alaihi, kuasa Allah atas menyampaikan pahala itu. Wala yahtassu dzalika, dan tidaklah menjadi khusus hal tersebut, bi amalin duna amal, dengan satu amal tanpa amal lain. Artinya tidak terbatas amalnya, dari amal manapun bisa. Artinya hadis tentang terbatasnya amal manusia dari 3 perkara itu apa? Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bi, waladin salih. Ini bukan keterbatasan, ya. Ini hanya menjelaskan, ini ada peluang, ya. Tetapi ketika Allah kemudian menyampaikan amal orang lain kepada dia, kepada si mayit itu, Allah Maha Kuasa, maka tidak bisa menjadikan dalil hadis idza mata ibnu adam itu pembatasan amal tanpa amal yang lain. Tidak. Ini bukan untuk pembatasan, tapi informasi bahwa ketika manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 itu. Dijelaskan 3 itu bukan pembatasan 3 saja, ya. Bukan. Ada 3 amal yang kemudian bisa sampai meskipun dia sudah mati, begitu maksudnya. Nih, cara ulama memahami. Kalau tidak punya pemahaman ini, meskipun Santi Sukorja pulang, ya bisa berubah itu. Pas tanda ke hall, udah hall Sukorja. Sapurana. Sobong terillah hall ni. Apa? Kuda potrana bening komboy, kuda kun santri. Idza mata ibnu adam in qata amalu min salasin sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salih, dan pula benih waladin salih. Santri. Nah ini terbatas pemikirannya, pendek sampai di situ. Padahal murid itu bermakna walad juga. Kalau kemudian guru kita, orang tua kita, maka kita ada anaknya. Waladin salih ini anak, termasuk bi martabah apa? Martabatun
tarbiyah kan gitu. Alhasil jangan gegabah mengkafirkan dan membid'ahkan seseorang yang masih pada ranah ikhtilaf furu'iyah. Ya. Ini masih ada peluang didiskusikan. Ya. Kita tidak kemudian menganggap kafir ya, orang yang beranggapan bahwa tawassul tidak sampai, Fatihah, kiriman semua tidak sampai. Enggak, kita tidak akan kafir. Tapi kita punya pendapat yang lebih meyakinkan dari ulama kita. Kita punya dalil, pijakan, rujukan yang lebih meyakinkan. Anda dengan pendapat Anda silakan, kami dengan pendapat kami silakan. Kami menghormati pendapat Anda dengan meyakini bahwa pendapat kami benar. Sebagai Anda meyakini pendapat Anda benar, saling menghargai, gitu. Dan ulama tradisinya begitu dulu. Ulama, Imam Syafi'i fanatik dengan kebenaran. Saya senang ketika pendapat Anda benar, sebagaimana ketika pendapat saya benar. Tetapi dalam hal ini saya meyakini pendapat saya benar dan pendapat Anda salah atau kurang benar. Saling menghormati. Ini kita berhadapan dengan situasi saling beradu otot, merasa paling benar sendiri. Wal'iyadzubillah. Semoga kita dianugerahi sikap insaf, ya, sikap moderat tengah, kembali kepada hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfirullah.